Kalian mulai bisnis besok, kira-kira ketakutan apa yang akan kalian hadapi? Ketakutan yang saya tampilkan tadi, itulah yang disebut dengan resiko. Dan seorang entrepreneur atau seorang pebisnis tidak akan bisa lepas dari yang namanya resiko. Jadi, di video ini, saya dan teman-teman saya akan memberitahu pada kalian apa itu resiko dan apa itu entrepreneur. Lalu, apa itu resiko dalam kewirausahaan? Resiko dalam kewirausahaan itu tidak bisa dipisahkan, karena di dalam memulai bisnis atau kewirausahaan itu tidak lepas dari yang namanya ketidakpastian. Seperti dalam kehidupan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Begitu juga dengan kewirausahaan atau bisnis yang kita mulai. Apakah kita bisa memulainya itu dengan baik, dan apakah proses kita itu akan berjalan baik? Itulah yang disebut dengan resiko di dalam kewirausahaan. Lalu, apa saja sih penyebab utama mengapa resiko itu bisa muncul dalam dunia kewirausahaan atau dalam dunia bisnis? Yang pertama, itu adalah pasar yang tidak pasti. Kalian pernah tidak sih melihat suatu produk atau jasa atau konten yang hari ini booming, yang hari ini viral, tapi tiba-tiba besok dia sudah nggak kelihatan atau menurun secara drastis? Ya, itulah yang disebut dengan pasar tidak pasti. Seperti contohnya, yang dulu kita bisa melihat bahwa ada yang namanya jajanan es kepal viral. Tapi sekarang, apakah masih ada yang namanya es kepal? Tentu saja tidak, karena itu adalah salah satu risiko di mana tren itu bisa berubah. Yang kedua adalah pergeseran algoritma. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung dengan permintaan yang diminta oleh konsumen, di mana konsumen kan tidak mungkin memakan atau memakai suatu produk atau jasa dari hari ke hari itu saja. Yang pastinya dia pasti akan mengganti dan mencoba hal-hal baru yang mungkin lebih inovatif dan lebih inovasi. Contohnya lagi yang saya berikan adalah dengan gaya pakaian atau gaya style, yang mungkin bagi beberapa orang gaya style seperti ini yang lebih formal dan casual itu lebih cocok untuk dia. Tetapi mungkin untuk beberapa orang lagi gaya style yang bagus, yang lebih elegan, mungkin contohnya skena yang sekarang ini lagi naik, itu bisa menjadi suatu hal atau suatu tantangan atau suatu risiko dalam orang-orang yang menjual pakaian yang bergaya kasual, karena sudah mulai ada lagi saingan-saingan atau kompetitor yang baru. Nah, dan yang ketiga itu adalah kompetisi yang ketat. Seperti yang saya katakan tadi, emang hanya kamu saja yang memiliki jiwa bisnis? Emang hanya kamu saja memiliki ide berbisnis? Tentu saja tidak. Pasti akan ada orang-orang baru, orang-orang yang lain yang memiliki jiwa bisnis lebih hebat atau memiliki ide yang lebih inovatif dan inovatif melebihi kamu, menciptakan produk atau jasa yang lebih baik, dan itu bisa menjadi salah satu batu sandungan bagi kalian, dan itu menjadi salah satu resiko dalam dunia wirausaha atau bisnis yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Oke, tadi kan kita sudah ngomongin tentang resiko. Sekarang kita bakal ngomongin tentang entrepreneur. Sebenarnya entrepreneur itu berasal dari bahasa Prancis yang itu berasal dari kata entreprendre, yang artinya memulai sesuatu, atau entrepreneur itu bisa diartikan sebagai orang-orang yang berani memulai sesuatu atau memulai saat dia tidak tahu apa resiko atau tantangannya yang akan dia hadapi, walau seperti hasil-hasilnya yang belum pasti. Nah, dengan kata lain, sejak awal, entrepreneur itu adalah orang-orang yang mengambil risiko atau orang-orang yang berani mengambil risiko. Orang yang berani melangkah, walau orang lain itu masih ragu untuk melangkah. Orang yang percaya dengan dirinya sendiri, dengan pengetahuan dan kemampuan yang dia miliki, tanpa melihat pendapat orang lain.
Jadi, saat kita lagi ngomongin entrepreneur, itu bukan hanya sekedar orang-orang yang berani memulai sesuatu dengan hal yang tidak pasti, tetapi orang-orang yang berani dan bisa mengubah sesuatu hal yang tidak pasti menjadi suatu peluang, di mana dia berani memulai dengan pengetahuan yang dia miliki, dia bisa meningkatkan hal peluang tersebut menjadi suatu usaha atau bisnis yang bisa dia kembangkan dan menjadi suatu produk yang dia ciptakan sendiri. Bukan sebasing orang, bukan hanya sekedar berani, bukan hanya sekedar bisa, tetapi dia harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk memulai dan pengetahuan yang cukup untuk mengakhiri dan mengembangkannya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang apakah akan ada risiko di dalam kewirausahaan atau dalam dunia bisnis, tetapi apakah kamu mampu dan apakah kamu bisa menangani risiko tersebut. Dan itulah alasan mengapa orang-orang itu disebut sebagai entrepreneur, orang-orang yang berani mengambil risiko, orang-orang yang berani berbuat, orang-orang yang berani menyeberangi jembatan walau tidak ada yang berani menyeberanginya sendirian. Dia bisa mengubah apapun dan dia sanggup dan dia berani. Dia tahu bahwa akan ada risiko dalam semua hal, tetapi dia tahu bahwa dia cukup mampu untuk menyelesaikan risiko atau hal-hal tersebut. Jadi, apa itu entrepreneur? Entrepreneur itu bisa dibilang sebagai menciptakan nilai. Jadi, kita bukan hanya berjualan, namun menciptakan suatu hal yang awalnya tidak bernilai menjadi bernilai. Ada dua orang yang sering membahas ini. Yang pertama, Carl Linton. Carl Linton mengatakan bahwa entrepreneur itu bisa dibilang adalah orang yang berani mengambil risiko. Kemudian Jay menambahkan kalau entrepreneur itu adalah orang yang harus kreatif, bisa mengatur sumber daya, dan juga dia juga harus bisa mengatur semua orang agar terus bekerja. Jadi, entrepreneur itu adalah gabungan antara yang berani, ditambah kreatif, ditambah pencipta nilai. Jadi, entrepreneur itu bisa dibilang sebagai koordinator sumber daya. Mereka itu menggabungkan suatu hal, seperti ide, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Semua digabung menjadi satu, yang membuat menciptakan suatu layanan atau produk yang bisa dibeli oleh seseorang. Contoh paling gampangnya adalah mahasiswa yang bikin agensi desain bersama teman-temannya. Kalian bisa bayangkan, ide dan skill dari teman-temannya, desain UMKM yang dibutuhkan di pasar, kemudian software yang mereka gunakan digabung menjadi satu yang membuat mereka bisa mendapatkan cuan, UMKM mendapatkan desain yang bagus, dan kalian menjadi seseorang yang bisa menciptakan teman-teman kalian menjadi produktif. Nah, itu sudah termasuk entrepreneurial banget. Jadi pembahasan dari Jen dan Baptiste J itu adalah ide yang tercipta menjadi sebuah karya, itu sudah termasuk entrepreneur. Gak harus yang besar, yang penting karya tersebut memiliki nilai yang tercipta. Nah, teman-teman, ada dua risiko nih yang sering kita temukan dalam entrepreneur. Yang pertama, itu adalah risiko yang diperhitungkan. Contohnya, ciri-cirinya, kamu cari info dulu nih. Yang kedua, kamu tanya nih orang yang ngerti. Dan yang ketiga, kamu punya rencana, walaupun cuma di notes HP. Nah, contohnya itu, bikin konten pakai HP nih. Nah, kalau gagal, santai. HP masih bisa nih, pakai scroll sambil pura-pura riset. Nah, terus yang kedua, itu adalah risiko buta. Ciri-cirinya, yang pertama itu belum ada konsep nih, yang kedua belum paham caranya, dan yang ketiga tapi belinya udah yang paling mahal. Contohnya nih, kamu belum punya ide konten tapi kamu udah beli kamera nih seharga 12 juta. Itu bukan entrepreneur, itu donatur tetap so pay later. Nah, Cangkiron bilang entrepreneur pasti ketemu resiko, dan saya bilang resiko muncul saat kita mencipta nilai. Saya bilang risiko terbesar muncul saat mimpi kita level CEO, uang level magang, dan skill level tutorial YouTube 1 menit. Makanya entrepreneur itu harus berani. Tapi kalau keberanian kamu lebih tinggi daripada logika, yang kamu bangun itu bukan bisnis, tapi drama finansial dengan ending yang udah ketebak dari poster. Pernah nggak sih kalian kepikiran ide bisnis yang keren banget di kepala, tapi stuck, bingung mau mulai dari mana? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana mengubah ide bisnis digital supaya beneran jalan dan ngasilin di Indonesia. Coba bayangin ya, ada mahasiswa yang modalnya cuma laptop sama wifi kosan, nggak lebih. Tapi idenya itu wah gede banget. Dengan nekat ngebangun agensi kontennya sendiri. Nah, terus gimana sih caranya dia jadi bisa seperti itu? Ternyata ada 4 langkah kunci yang menjadi pondasinya. Yang pertama itu idenya kreatif, tapi resikonya diperhitungkan, nggak ngawur. Yang kedua, dia bangun portofolio yang solid, jadi dia nggak asal ngomong, tapi dia nunjukin hasil kinerjanya. Yang ketiga itu jaringan, dia itu rajin kenalan sama orang baru, karena bisnis itu tentang koneksi kan. Dan yang terakhir adaptif, dia paham betul kalau dunia digital itu
cepet banget geraknya. Jadi dia nggak pernah berhenti untuk terus belajar. Oke, pilar pertama ini kayak sepaket, kreativitas dan resiko yang diperhitungkan. Ingat kan mahasiswa tadi, idenya bikin agensi konten itu kreatif banget. Tapi dia nggak asal jor-joran buat nyewa kantor mewah atau rekrut puluhan karyawan. Tapi dia mulai dari kamar kos aja. Nah, itu yang namanya resiko terukur. Idenya boleh liar, tapi langkahnya harus pintar. Lanjut, yang ketiga dan keempat, konsistensi dan portofolio. Gak ada yang namanya sukses instan, yang ada namanya mie instan. Mahasiswa itu mungkin begadang tiap hari setelah kuliah, ngerjain proyek satu persatu buat ngebangun portofolionya. Nah, portofolio inilah yang bisa jadi senjata pas kita ketemu klien. Kemudian, skill yang kelima itu ada skill media. Ads, ini bukan sekedar posting-posting cantik di medsos ya. Ini soal ngerti gimana cara kerja iklan. Gimana nulis copywriting yang bisa ngejual, dan gimana bikin konten yang disukai algoritma. Terus nomor 6, jaringan. Mungkin mahasiswa tadi aktif di berbagai komunitas, ikut webinar atau sekedar ngobrol sama kakak tingkat. Setiap kenalan baru itu bisa jadi pintu rezeki loh. Nah, ini dia jebakan madman-nya. Adaptif sama tren dan disiplin belajar. Platform yang lagi naik daun tahun ini, tahun depan bisa jadi sepi. Skill yang kamu banggain hari ini, mungkin besok bisa jadi basi. Jadi kita harus kayak bunglon, harus siap berubah dan harus terus-menerus belajar. Pokoknya berhenti belajar sama dengan siap-siap ketinggalan kereta. Dan kita sampai nih di 2 pilar pamungkas. 9, memahami pasar. Kamu nggak bisa jualan kulkas ke orang Eskimo kan? Kamu harus tahu apa yang market butuhkan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah yang ke-10, berani memulai. 9 pilar tadi bakalan percuma kalau cuma jadi wacana di kepala. Langkah pertama itu yang paling berat, tapi itulah yang paling menentukan. Oke, kita udah dapet nih studi kasusnya, udah dapet juga resepnya. Tapi masih ada satu bumbu rahasia lagi nih, yang bakal nentuin segalanya. Apa itu? Mindset, pola pikir kita. Inilah yang membedakan antara orang yang punya mimpi sama orang yang mewujudkan mimpi. Yang benang di dunia digital itu yang bukan punya IPK 4, tapi yang paling gercep beradaptasi dan yang paling berani memulai. Nungguin momen sempurna itu sama aja kayak nungguin selamanya. Jadi langkah pertamanya apa? Gak usah muluk-muluk bikin PT atau sewa ruko. Mulai aja dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan sekarang juga. Mungkin cuman bisa riset satu keyword atau bikin desain sederhana. Langkah kecil hari ini itu bisa jadi fondasi buat lompatan besar besok. Berani ambil resiko itu bukan berarti judi ya. Bukan asal terjun bebas tanpa parasut. Itu artinya kamu udah ngintip dulu nih ke bawah, udah ngecek kondisi angin, udah siapin rencana B. Itu namanya smart risk. Zona nyaman emang enak, tapi nggak ada pertumbuhan di sana. Pertumbuhan itu adanya di luar sana, di setiap langkah berani yang kamu perhitungkan. Dan ini pesan terakhir dari aku. Di tengah lautan konten yang super bersih ini, jangan cuma jadi penambah suara. Jadilah solusi. Bikin sesuatu yang beneran ngasih value, yang bisa nyelesain masalah orang lain. Karena pada akhirnya, cuma value itulah yang bikin orang datang, percaya, dan bertahan sama kita. Ingat, di saat kau sedang bermalas-malasan, di saat kau sedang bersantai-santaian, ratusan hingga ribuan pesaingmu sedang berusaha untuk menjatuhkan. Audio Jungle.